yang mana taqwa merupakan hal yang teramat penting, dan taqwa adalah hal yang diterima oleh Allah Ta'ala, ya taqwanya itu. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan darahnya, bukan dagingnya dari hewan kurban yang disembelih, tapi taqwanya dari Allah Ta'ala. La'allakum tattaqun. Bahkan puasa yang kita lakukan, tujuan daripada puasa tersebut, puncak daripada puasa tersebut, kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang puasanya tidak membuat orang tersebut makin takwa kepada Allah Ta'ala, berarti tidak mencapai tujuan. Kita makan pengen kenyang, pengen mendapatkan energi. Kalau nggak mencapai tujuan, berarti makannya kita nggak beres. Begitu juga kita sakit, kita minum obat biar sehat, biar sembuh. Kalau kita nggak sehat dengan minum obat, berarti obatnya salah, keliru, nggak beres, atau cara penggunaannya yang tidak betul. Begitu juga kita sholat untuk meningkatkan taqwa, kita puasa untuk menambah taqwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita beribadat untuk meningkatkan taqwa kita kepada Allah Ta'ala. Barang siapa yang taqwanya tidak bertambah, barang siapa yang ibadatnya tidak menambah nilai ketakwaannya, maka berarti ada yang salah di dalam proses ibadat yang dia lakukan tersebut. Begitu juga disebutkan bahwasanya dalam menuntut ilmu, dalam pengajian yang kita hadiri, kalau pengajian tersebut enggak membuat kita makin takwa kepada Allah, makin benar, makin menempuh jalan hidayat, berarti ada yang enggak beres dalam pengajian kita. Allah Ta'ala bagaimana menegaskan hal tersebut di dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, dan Rasulullah menjelaskan di dalam hadis, man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa orang yang bertambah ilmu tapi enggak nambah hidayat, enggak nambah benar, enggak nambah takwa kepada Allah Ta'ala, maka orang tersebut ilmunya berarti enggak beres, membuat dia tambah jauh dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Begitu juga puasanya enggak bikin dia tambah takwa, berarti tambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau sampai menyatakan, man adrak Ramadan wa lam yughfar lah ab'adahu Allah, dan Rasul mengucapkan amin. Waktu malaikat Jibril mengucapkan, ya Muhammad, yang jumpa dengan bulan Ramadan tapi dia enggak diampunin dosanya oleh Allah Ta'ala, enggak membuat dia makin baik, makin takwa, makin hidayat, makin istiqamah, makin meraih ampunan dari Allah, maka ini orang semoga makin jauh dari Allah Ta'ala. Dan Rasulullah menyetujui dan mendoakan, amin, semoga tuh orang makin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita baru saja melalui bulan Ramadan, dan kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan dan setelah Ramadan. Kita salat, kita puasa, kita zikir, kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas taqwanya mana? Ketakwaannya mana? Barang siapa yang salatnya tidak mencegah dia dari perbuatan yang keji dan mungkar, berarti salatnya enggak beres. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau seandainya salatnya tidak mencegah dia dari perbuatan keji, dari perbuatan mungkar, dari perbuatan kotor, berarti ada sesuatu yang salah dengan salatnya dia. Begitu juga barang siapa yang ibadatnya enggak mencegah dia dari menjaga mulut dari omongan yang kotor, dari omongan yang haram, dari dari ucapan-ucapan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti ibadat dia ada yang enggak beres. Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, ada satu sahabat mengadu kepada Nabi Muhammad. Dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya tetangga, saya punya kenalan satu orang wanita. Kenapa wanita tersebut tagumul lail wa tasumun nahar? Masya Allah, kerjaan wanita tersebut bangun malam tahajud, semalam suntuk, dan berpuasa setiap hari. Cuma satu, ini ibadatnya luar biasa, bangun malam tahajud, baca Quran, zikir, semalam suntuk, sepanjang siang dia puasa tiap hari. Lakinnaha
tu'dhi jaraha bilisaniha. Namun wanita ini mengganggu tetangganya dengan lidahnya. Lihat, dia puasa setiap hari, dia tahajud setiap malam, satu malam suntuk, tapi tidak membuahkan taqwa, enggak mencegah dia dari hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dia mengganggu tetangganya dengan mulutnya. Tahu apa yang terjadi? Rasul mengatakan hiya finnar, kata Rasulullah, wanita itu di neraka tempatnya. Naudzubillah min dzalik. Saya mau tanya, ini tahajud kita semalam suntuk gak? Kita cuma tahajud 15 menit sebelum subuh atau 20 menit sebelum subuh. Kita puasa tiap hari? Kagak. Kita puasa cuma Ramadan doang. Kalau yang lebih bayaan dikit, alhamdulillah puasa Ramadan ditambah puasa 6. Begitu. Ada yang bayaan dikit ditambah lagi Senin Kemis atau puasa Ayyamul Bid. Kita enggak puasa tiap hari. Tapi seandainya seseorang dia puasa setiap hari, ditambah lagi tahajud semalam suntuk, setiap malam dia tahajud, namun mengganggu orang lain dengan mulutnya, hiya finnar, dia di dalam api neraka, naudzubillah min dzalik. Nah, karenanya itu coba, ketaatan itu dikatakan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, at-ta'ah yaqdiru 'alaiha al-barr wal fajir. Ngerjain ketaatan, orang baik bisa, orang jahat bisa. Berapa banyak maling yang tiap bulan pergi umroh? Berapa banyak pencuri, koruptor yang puasa Senin Kemis? Banyak yang begitu. Ketaatan, mengerjakan kebaikan, ketaatan, orang baik bisa, orang jahat bisa. Akan tetapi la yantahi an fi'lil ma'siyah illa shadiq. Tidak ada orang yang mencegah dirinya dari kemungkaran, menjaga diri dari kemaksiatan, kecuali itu adalah orang-orang yang punya kesungguhan, sungguh-sungguh di dalam hubungannya dengan Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'azamatuh. Sebab al-kalam inda tarkil manahi, al-kalam indal manahi, itu al-i'tibar, ketentuan itu didapat ketika seseorang disudutkan dengan larangan Allah Ta'ala. Apa yang akan dia lakukan? Maaf nih, ada orang doyan pengajian, doyan puasa, doyan sedekah, doyan berinfak, Masya Allah. Kemudian juga sholatnya rajin, ibadatnya rajin, tapi doyan gosip, ngomongin orang, ghibain orang, hobinya namimah, ngadu domba, hobinya berbohong, berdusta, hobinya ngucapin kalimat yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ada gak yang begitu? Nah, ini bagaimana? Nabi bilang tentang wanita tadi, hiya finnar, wanita itu di dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ada juga orang ibadatnya rajin, puasanya rajin, datang ke pengajian, begitu. Akan tetapi kalau udah bikin acara, baik itu acara khitanan atau acara kawinan dia bikin. Ini kebanyakan orang bikin acara kawinan. Kalau udah bikin acara kawinan, itu dia bikin pesta kayak bukan orang Islam yang kawin. Maaf, orang ke situ hadir kirain, oh ini yang punya acara pasti Yahudi ya, yang punya acara Nasrani ya, atau yang punya acara orang pengajian. Tapi nggak ada citra Islamnya sama sekali. Islamnya kalau dia pakai peci, pakai kerudung, rapi, Masya Allah. Tapi kalau dia giliran pesta, itu Islamnya ditanggalkan. Anak perempuannya buka-bukaan aurat, campur laki perempuan, ya, dengan acara-acara yang dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dia ngira, saya membela agama dengan hal ini. Lah, ente ngancurin Islam dengan hal yang begituan. Na'udzubillah min dzalik. Taqwa kepada Allah Ta'ala kita diperintahkan, ittaqillah haitsu ma kunta. Taqwa kepada Allah Ta'ala dalam setiap situasi, dalam setiap keadaan. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka dibaiat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibaiat oleh Rasulullah untuk taat, untuk patuh, untuk taqwa kepada Allah Ta'ala, menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala situasi, dalam situasi senang ataupun dalam keadaan susah. Tahu gak disebut taqwa? Apa itu taqwa?
Sebab takwa itu untuk dijadikan perisai melindungi kita dari sifat yang tercela, melindungi kita dari hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, melindungi kita dari api nerakanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Takwa dalam memandang, dalam melihat, takwa kepada Allah dalam melihat, takwa kepada Allah dalam mendengar, takwa kepada Allah Ta'ala dalam berucap, takwa kepada Allah Ta'ala dalam tangan kita. Jangan mencuri, jangan ngambil haknya orang lain, jangan sentuhan dengan yang bukan muhrim. Dia ibadat, dia takwa, dia istiqamah, tapi sentuhan sama yang bukan muhrim. Nabi SAW tangannya nggak pernah sentuhan dengan yang bukan muhrim. Kana asyad hayaan minal adhra fi baitiha, lebih pemalu daripada anak perawan di kamarnya sendiri. Wa Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya la an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyad min hadid khairun lahu min an tamasyadhu yadam ra'atin ajnabiyah. Lebih baik kepala salah seorang kalian tertusuk besi, itu masih lebih baik daripada tangannya sentuhan dengan yang bukan muhrim. Waliyadzubillah min dzalik. Takwa kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya, jauhi yang haram sejauh-jauhnya. Kalau kita udah jauhin yang haram sejauh-jauhnya, ayo baru kita mau bahas masalah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala insyaallah mudah-mudahan menjadikan kita minal muttaqin. Asal tahu aja, ketaatan kita, ketaatan yang kita buat, Allah hanya menerima ketaatan dari orang yang bertakwa. Innama, ada innama lil hasr, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Kamu mau jihad, kamu mau sholat, kamu mau puasa, kamu mau ibadat, asal tahu aja Allah hanya menerima itu semua dari orang yang bertakwa, yang jauhin yang haram dalam ucapan, dalam pandangan, dalam pendengaran, dalam perbuatan. Itu yang diterima oleh Allah Ta'ala. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muttaqin, ij'alna wa iyyakum min khawas ahli taqwa. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarrugana min ba'di tafarrugan ma'suma, ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.